Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kamu tidak sendiri, kamu tidak boleh depresi. Ya, jadi topik ini saya sengaja sampaikan kepada teman-teman. Saya tidak ingin ada teman-teman yang sedang menulis skripsi, tesis atau disertasi lalu depresi, ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan hal itu, ya. Jadi ini mudah-mudahan topik ini bisa menyemangati teman-teman ya yang sekarang dirundung, yang mengatakan bahwa dirinya depresi padahal belum tentu. Jadi hati-hati mengatakan bahwa aku sekarang depresi nih, udah nggak nafsu, udah nggak semangat untuk melanjutkan tugas akhir, misalnya apakah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, baik teman-teman sekalian, biasanya pada saat kita merasa seperti depresi, stres gitu ya, mulainya stres dulu, kemudian stres yang berkelanjutan lalu dirasakan sebagai sesuatu yang disebut depresi. Tentang pengertian dan penyebabnya tentang depresi ini saya sudah pernah membuatkan videonya. Tetapi secara sepintas saya bisa memberikan suatu, ya kira-kira lah saya nebak bahwa kenapa ini terjadi. Biasanya satu, karena menunda pekerjaan, ya, jadi menunda skripsi, entahlah apa sebabnya. Kemudian yang kedua, kamu merasa ditinggalkan oleh teman-teman sekelasmu atau seangkatanmu atau satu kelompok belajarmu. Itu merasa, ya. Padahal satu dan yang lain hal itu siapa yang duluan, siapa yang belakangan itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi kadang kita merasa, oh dia sudah pergi, sudah lulus, sudah sampai bab sekian, aku belum apa-apa gitu. Nah, jadi itulah hal-hal yang menyebabkan ada dua biasanya pada seseorang itu. Kalau sudah merasa ditinggal lalu dia mengejar temannya, kemudian minta bantuan, atau yang kedua itu malah menarik diri. Nah, yang menarik diri ini biasanya lebih banyak daripada yang mampu mengejar ketertinggalan itu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin membantu supaya jangan menarik diri. Ya, jadi kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, ya. Jadi sudah mulai kan, dari mulai kuliah semester 1 sampai semester 7 misalnya. Sekarang sudah di semester 8, sudah di ujung masa, ya, masa penyelesaian studi misalnya, bahkan ada yang lebih dari itu, dan kamu mulai bingung gimana mengejarnya. Nah, itulah akhirnya panik, ya. Nah, pesan saya jangan panik. Saya ingin sampaikan beberapa hal supaya ini bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, baik teman-teman sekalian, yang pertama ya, jangan membuat dirimu itu dililit oleh perasaan, ya. Harus berpikir ilmiah. Nah, saya ajak kamu harus membagi buat catatan, ya, dibagi 2 kolom nih. Tahap pertama ya, saya ingin bantu nih. Masalah yang kamu rasakan itu apa? Ya, diidentifikasi, tulis saja. Kamu merasa apa, misalnya merasa ditinggalkan, merasa apa, misalnya merasa kurang diperhatikan dosen, merasa semua, merasa, ya, tulis sebanyak-banyaknya sehingga sampai habis, ya. Di kolom berikutnya kamu tulis masalah yang real, yang nyata, ya, tulis yang nyata. Saya yakin masalah yang nyata itu lebih sedikit daripada masalah yang dirasakan, ya. Istilah populernya adalah felt need dengan real need, ya, kalau kebutuhan dalam penyelesaian masalah, ya. Jadi kebutuhan yang dirasakan dengan kebutuhan yang nyata. Ya, insya Allah kamu akan lihat nanti ternyata yang dirasakan itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi tulislah kebutuhan masalahmu yang harus diselesaikan, ya. Oke, ya. Jadi yang pertama, buat 2 kolom, tulis apa yang kamu rasakan, ya, masalah-masalah yang dirasakan. Yang kolom kanan adalah masalah yang nyata, ya. Kemudian kalau ingin membedakan, gimana Bu caranya menulis yang dirasakan dan yang nyata, misalnya? Tandanya adalah begini. Kebutuhan nyata itu adalah kebutuhan yang menggambarkan kondisi nyata yang memang harus diselesaikan, ya.
Jadi memang harus ada dan memang harus diselesaikan. Cirinya adalah jika tidak diselesaikan terjadi ketidakseimbangan. Ya. Jadi skripsi misalnya, menyelesaikan skripsi sampai tuntas itu adalah kebutuhan nyata. Buktinya ketika kamu tidak menyelesaikan terjadi ketidakseimbangan, ya. Jadi itu cirinya. Kalau terjadi ketidakseimbangan itu berarti kebutuhan yang nyata, masalahnya nyata. Kemudian kebutuhan itu memang benar-benar mencerminkan apa yang harus kamu selesaikan, gitu ya. Nah, ini tidak mudah kalau kamu tidak terbiasa. Jadi kalau kamu tidak bisa menemukan yang real need atau masalah-masalah yang nyata, kebutuhan yang nyata, minta bantuan orang lain, minta bantuan teman. Kamu ceritakan, nanti temanmu ataupun orang-orang yang bisa memberikan bantuan itu akan menemukan, oh kamu tuh sebenarnya, nah, di sini letak masalahnya yang harus diselesaikan, itu ya. Kalau kamu bisa sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, minta bantuan orang lain untuk sama-sama menemukan masalah yang realnya itu apa. Nah, kalau sudah ketemu, nah sekarang andai kata sudah ketemu, dari yang dirasakan ada 15 masalahnya, ternyata yang realnya itu ada 5 masalahnya misalnya, ya. Nah, yang 5 itu kamu gambarkan di sebelah, tulis ya, yang tahap berikutnya, bagi lagi kolom 5 masalah itu yang real, ya, masalah yang real atau kebutuhannya yang real need yang harus diselesaikan. Lalu di kolom kanan itu kamu beri tulisan cara menyelesaikannya, gambaran cara menyelesaikannya. Oh, ini yang masalah 1 diselesaikan dengan begini, masalah 2 harus diselesaikan dengan begini, masalah 3, masalah 4, masalah 5 harus diselesaikan dengan begini. Terus kamu bingung lihat itu bagaimana ini cara menyelesaikannya. Tulis tahap berikutnya. Tulis lagi kertas berikutnya ya. Bagi lagi 2 kolom. Di kolom sebelah kiri tulis nama orang-orang yang terdekat denganmu, ya, orang-orang yang ada di lingkaranmu. Berapa orang misalnya? Ada 10 misalnya. Tulis 10. Si fulan, si fulana, si fulani, terus apakah teman di rumah ataukah teman di kampus ataupun teman di dalam keluarga, di mana aja yang berada di lingkaranmu terdekat, yang tentu saja auranya, hubungannya positif ya. Tulis 1 sampai dengan 10. Lalu kamu tulis di kolom kanannya yang kira-kira, nah dari orang-orang yang 10 itu mereka bisa memberikan bantuan apa padamu, ya. Tulis, si fulana kayaknya dia itu pinter statistik. Misalnya 1, Sinta itu jago statistik, berarti dia bisa memberikan bantuan saya minta bantuan dia tentang statistik. 2, siapa? Rudi misalnya, dia itu jago kalau bikin slide ya, PowerPoint, wah luar biasa. Berarti nanti kalau saya mau seminar proposal bikin slide, saya minta bantuan dia. Tulis bahwa kamu akan minta bantuan tentang slide misalnya. Kemudian Rita misalnya, oh si Rita ini bukunya banyak dibandingkan koleksi buku yang saya miliki, apalagi terkait dengan konten skripsi saya misalnya, ya. Oh, nanti saya pinjam buku ini ke si Rita misalnya. Kemudian ada mungkin teman-teman yang sudah lulus tapi sedang sedang mengurus masa-masa penyelesaian studi, biasanya masih punya waktu banyak ya. Mungkin sedang merevisi akhir, kemudian mungkin nunggu ijazah dan sebagainya. Nah, ini temanmu yang seperti ini bisa memberi bantuan apa? Ya. Oh, si fulan, si fulana, si fulani misalnya, ini dia sudah punya banyak waktu, tapi masih ada di sekitarmu, masih ada di kampus, belum pulang kampung misalnya, ya. Belum pulang ke daerah masing-masing, mereka bisa memberikan bantuan apa kepada saya? Tulis ya, diidentifikasi ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa membantumu
Ya, jadi kamu tuh membantu dirimu itu dengan cara seperti apa yang saya gambarkan tadi. Ya, jenis bantuan itu macam-macam. Ada yang kamu butuhkan membantu kontennya, ada yang kamu butuhkan bantuan metodologinya, ada yang betul-betul tenaganya mungkin perlu, ya, atau mungkin memotivasi, ya. Kalau kamu misalnya harus bertemu offline bimbingan dengan dosenmu, kamu kurang bersemangat kalau sendiri karena merasa sudah ditinggal oleh teman lain, ada yang mendampingi. Mintalah bantuan kepadanya, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, ya, mungkin pemberian materi dan sebagainya. Atau misalnya jangan lupa, misalnya keluarga terdekat, orang tua dimintai doanya, teman-temanmu juga dimintai doanya jika kamu akan melaksanakan proses bimbingan misalnya supaya lancar, ya. Jadi ini ingin saya sampaikan kepada teman-teman, janganlah kamu depresi kalau merasa sendiri, pasti seperti itu. Jadi banyak sebetulnya orang-orang yang ada di sekitarmu yang bisa menyelesaikan masalahmu, memberi bantuan sesuai dengan kebutuhanmu, ya. Dan nasihat saya kepada teman-teman mahasiswa yang belum menulis skripsi, perbanyaklah bergaul, ya, dengan kakak tingkat maupun dengan adik tingkat. Supaya apa? Jika kamu pada saatnya akan menulis skripsi, kamu sudah terbiasa bergaul dengan mereka. Ada yang bisa kamu minta bantuan kepada kakak tingkat, ada yang kamu bisa minta bantuan kepada adik tingkat, ya. Jadi kakak kelas, kakak tingkat, adik tingkat itu dibiasakan untuk bergaul. Jangan hanya kamu bergaul dengan seangkatan, lebih kecil lagi hanya bergaul di satu kelas. Perluaslah pergaulan, dengan demikian kamu tidak merasa sendiri, ya. Jadi ingat, kamu tidak boleh depresi karena sesungguhnya kamu tidak sendiri. Banyak orang-orang di sekitarmu yang bisa memberikan bantuan apapun jenisnya, asalkan kamu inventarisir apa jenis bantuan dari siapa yang akan membantunya. Kamu hubungi dan lakukan itu, bismillah, maju terus, dan terakhir selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jangan pernah mundur sedikit pun. Terima kasih, mudah-mudahan cepat lulus. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.